Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian atas waktunya. Kali ini saya, Mila Raufida, dengan NIM 123500073 akan mempresentasikan laporan akhir MPKM saya. Saya melakukan MPKM pada PT Glow Cosmetic Innovation sejak 16 Februari 2026 hingga 13 Juni 2026. Pada laporan akhir ini, saya membawakan judul Optimasi Formula Gel Sampo Hotel terhadap viskositas dan stabilitas melalui variasi surfaktan dan agen pengental guna meningkatkan efisiensi biaya produksi. MPKM kali ini, saya masuk ke dalam divisi yaitu divisi R&D yang bertugas sebagai admin formulator dan formulator. Selama 2 bulan saya bertugas sebagai admin dan 2 bulannya saya bertugas sebagai formulator. PT Glow Cosmetic Innovation ini baru didirikan dan diresmikan. PT Glow Cosmetic Innovation ini didirikan pada tahun 2026 dan diresmikan pada tanggal 16 April 2026. Berlokasi di Jababeka. Plan 1 pada PT Glow ini berfokus pada kosmetik maklon yang memproduksi kosmetik sesuai dengan pesanan customer. Sedangkan Plan 2 berfokus pada in-brand yang memiliki beberapa brand sebagai berikut, yakni Brekti, Ciara, Jera, Herbie Glow, dan Herbie Kids. Peran saya pada Departemen R&D ini berperan dalam merancang formulasi, melakukan trial dan evaluasi produk, uji stabilitas, keamanan, dan kualitas, serta pengelolaan proses scale up dari skala laboratorium menuju skala produksi massal. Nah, selain itu saya juga bertugas sebagai admin R&D yang menyusun CPB, HPP, dan formulasi. Aktivitas saya selama magang selama 4 bulan, saya itu mencakup trial, penyusunan HPP, membuat master formula, pengelolaan sampel, pengendalian proses sesuai CPKB BPOM, membuat CPB yang sesuai, serta mengembangkan formulasi baru. Mulai dari perencanaan, trial, scale up, pengujian, hingga persiapan registrasi BPOM. Kendala yang sering saya temukan di sini itu, saya sering kali melihat kayak perbedaan karakteristik larutan antara bahan, kayak skala laboratoriumnya, kemudian pada skala produksi, dia terjadi ketidaksesuaian. Nah, terkadang ada beberapa bahan itu dia tidak sesuai dengan literatur karakteristiknya saat kita uji coba di lapangan. Nah, kendala yang akan saya angkat untuk permasalahan KP ini, saya itu menemukan terjadi ketidakkonsistenan terhadap viskositas dan stabilitas formulasi akibat variasi komposisi surfaktan, slash, dan CAPB, pengental NaCl, natrosol, serta repoli. Nah, keterbatasan HPP ini juga mendorong untuk dilakukannya optimasi guna mendapatkan suatu formulasi yang stabil, tidak sensitif pH, dan ekonomis. Karena tujuan atau target pasar dari produk yang akan dikembangkan pada PT kali ini itu adalah B2B. Jadi mau nggak mau kita harus menekankan biaya untuk produksi yang kalau bisa ya yang menguntungkan untuk perusahaan ini. Nah, latar belakangnya ini tuh karena sektor wisata pada Indonesia itu kan menunjukkan perkembangan signifikan. Nah, menurut Tourism 2026, jumlah wisatawan internasional yang masuk ke Indo itu mencapai 1,52 miliar per tahun. Nah, jadi ini tuh mendorong pertumbuhan penunjang fasilitas seperti hotel, resort, dan penginapan yang harus terus berkembang di Indonesia ini. Nah, peningkatan jumlah akomodasi itu secara tidak langsung tuh berdampak pada peningkatan kebutuhan dari produk personal care seperti sabun, sampo, dan peralatan hotel lainnya. Nah, untuk itu PT ini tuh ingin menyasar B2B ke hotel-hotel untuk menawarkan solusi dari hal itu. Jadi dia bakal banyak project, terutama pengembangan produk hotel, mulai dari massage cream, kemudian sabun, sampo, serum, dan sebagainya. Nah, pada case ini saya mengambil case dari si sampo hotel. Rumusan masalahnya itu bagaimana sih perbandingan karakteristik fisik dari viskositas, pH, dan stabilitas antara sampo yang dengan menggunakan pengental natrosol, repoli, atau hanya dengan penambahan slash saja. Kemudian formula mana yang paling optimal untuk sampo hotel. Lalu saya membandingkan formula tersebut yang berbasis slash dan agen pengental berbeda untuk mendapatkan formula yang stabilitasnya baik, terus meningkatkan margin keuntungan dengan menggunakan HPP yang rendah. Untuk perbandingan HPP-nya jadi saya menyiapkan 3 formula. Formula 1 saya menggunakan pengental natrosol, kemudian formula 2 saya menggunakan pengental repoli, dan yang formula 3 saya menggunakan pengental slash tinggi. Nah, untuk F1 HPP-nya itu berada di Rp8.791, kemudian yang F2 itu Rp9.100, dan yang F3 itu Rp8.840. Ini untuk perhitungan skala 1 kilo
bersih produk sampo itu. Nah, alat dan bahan yang saya butuhkan di sini itu ada beker gelas, spatula, batang pengaduk, timbangan analitik, pH meter, piskometer, Brooke generator, dan pen. Nah, bahannya itu mengacu formula dasar sampo yang berbasis slash seperti yang digunakan umumnya pada industri, dengan komposisi utamanya itu surfaktan slash CAPB dan pengental NaCl. Formula ini tidak bisa saya cantumkan karena kebijakan kerahasiaan perusahaan. Untuk proses pembuatannya terdiri dari 3 tahapan yang berbeda karena beberapa pengental itu treatmentnya berbeda dan tidak bisa disamakan. Yang pertama untuk F1 itu kita mendispersikan air dan natrosol. Kemudian kita masukkan campuran slash ke dalam air dan natrosol. Lalu kita tambahkan humectan dan juga bahan aktif secara bertahap. Kemudian kita sesuaikan viskositas dengan penambahan garam. Kemudian prosesnya selesai. Kemudian untuk yang formula 2, kita langsung memasukkan slash ke air. Lalu kita tambahkan humectan sedikit demi sedikit. Kemudian kita netralisasi dulu Repoli 100 menggunakan NaOH. Lalu kita masukkan Repoli yang udah kita netralisasi tadi. Kita masukkan bahan aktif secara bertahap, lalu disesuaikan lagi viskositasnya dengan penambahan garam. Lalu untuk yang terakhir, untuk slash ini pembuatannya itu lebih singkat daripada kedua formula sebelumnya karena cukup mencampurkan slash dan air, kemudian ditambahkan humectan dan bahan aktif secara bertahap, dan yang terakhir tinggal disesuaikan viskositasnya dengan menambahkan garam secara berkala. Hasil yang didapat untuk M1 itu viskositasnya rendah, terus teksturnya itu terukur lebih cair dan lebih encer, dia tidak homogen serta dia tampak seperti pecah-pecah, seperti jelly yang pecah-pecah. Kemudian untuk yang F2 Repoli itu viskositasnya tinggi, teksturnya juga kental, namun dia sedikit keruh seperti ada warna hint putihnya, dia tidak clear. Dan untuk yang ketiga itu dia menghasilkan sampo gel dengan konsistensi yang paling sesuai dan stabil. Parameter dari ketiga formula itu meliputi pH, organoleptik, homogenitas, dan viskositas. Untuk metode ujinya itu di pH kita ukur menggunakan pH meter digital, kemudian organoleptik kita amati secara visual menggunakan indera penciuman dan penglihatan. Kemudian untuk homogenitas itu kita menggunakan kaca preparat, kemudian dia diamati apakah adanya partikel atau gumpalan atau enggak. Lalu untuk viskositas kita ukur menggunakan pengujian yang udah ditetapkan. Nah, targetnya si pH ini tuh tidak mengalami pergeseran lebih dari 0,5 dan kisaran awalnya itu 5 sampai 5,5. Kemudian untuk yang organoleptik itu tidak terjadi perubahan warna, bau yang menyimpang, perubahan bentuk atau pemisahan fase. Kemudian yang homogenitas itu tidak terjadinya bentuk endapan atau partikel atau adanya gumpalan. Viskositasnya sendiri itu tidak berbeda signifikan secara statistik, 0,05 atau mengalami perubahan 15-20% dari nilai awal. Nah, saya menggunakan batch parsial di mana saya membuat tiga formula dengan 3 warna yang berbeda karena ini parameter yang diujikan berbeda. Khusus untuk warna biru saya untuk melihat tekstur, kemudian warna kuning untuk melihat si cycling testnya, kemudian yang hijau untuk warna. Berikut merupakan perbandingan dari bentuk sediaan dari si natrosol, Repoli maupun slash. Untuk natrosol sendiri, setelah selesai pembuatannya, dia langsung mengalami aging pada 1-2 jam setelahnya. Dan bentuknya itu seperti jelly yang pecah-pecah dan dia tidak homogen. Untuk Repoli sendiri, dia tetap homogen, namun dia terlihat agak cair. Berbeda dengan slash yang sangat kental dan terjaga sekali konsistensinya. Untuk perbandingan warnanya juga beda. Repoli memiliki hint sedikit putih pada sediaannya. Kemudian saya melakukan cycling test dengan 6 siklus yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Nah, untuk parameter yang diamati itu meliputi pH akhir, perubahan pH, viskositas akhir, penurunan viskositas, homogenitas, dan untuk hasilnya itu pada F1 pH akhirnya itu mencapai 4,79. Perubahan pH-nya itu turun drastis sebanyak 1,22. Dan untuk viskonya itu akhirnya itu berada di rentang 1,633. Penurunan viskonya itu mencapai 34%. Kemudian untuk yang F2 yang menggunakan Repoli, pH akhirnya itu ada di 5,37. Dia turun drastis dari 1,72. Dan juga viskositas akhirnya itu ada di 1549 cp. Kemudian penurunan viskonya itu sebanyak 84%. Dan yang terakhir itu ada si slash. Untuk pH akhirnya itu ada di 6,14 dengan penurunan di 0,56. Kemudian viskositasnya itu ada di 3,580 cp. Dan untuk penurunan viskositasnya itu lumayan tinggi di angka 69%. Namun untuk di homogenitas pada masing-masing sediaan ini, pada natrosol dia itu menggumpal dan tidak homogen. Untuk Repoli dia tetap pada seperti komposisi setelah jadi, namun dia ada sedikit hint putihnya.
dan untuk homogenitas dari stres itu dia baik. Jadi kesimpulannya hasil cycling ini menunjukkan bahwa si formula natrosol ini dia tidak lolos karena tidak sesuai spesifikasi. Kemudian untuk Revoli ini formulanya itu baik, namun untuk dari warnanya itu dia tidak memenuhi. Nah, untuk formula yang paling stabil di sini ada di formula F3. Kemudian saya melakukan uji hedonik pada sediaan sampo ini memanfaatkan momen audit BPOM kemarin pada PT GCI. Saya mengirimkan 50 sampel per setiap formulanya. Jadi saya menyiapkan kurang lebih 150 sampo ini. Saya bagikan kepada karyawan yang ada di sini. Namun data yang hanya bisa saya kumpulkan itu kurang lebihnya hanya ada 31 responden. Dan saya langsung melakukan uji hedonik sederhana pada hasil data ini. Ini merupakan hasil dari pengisian form tersebut. Apakah bersedia menjadi panelis selama 3 hari? Ya, semuanya bersedia. Apakah ada yang mengalami luka atau iritasi? Semuanya tidak. Dan apakah ada riwayat alergi? Semuanya enggak. Dan untuk di rentang usianya itu ada di 17 sampai 25 tahun, dia paling banyak di 77,4%, kemudian di 26 sampai 35 tahun dia ada di 12,9%, dan yang terakhir itu ada di rentang 36 sampai 45 tahun, dia ada di rentang 9,7%. Uji hedonik ini saya uji untuk melihat apakah datanya signifikan atau enggak. Ternyata datanya tidak signifikan, dan saya menggunakan crucial luas terutama pada parameter di kesukaan dan juga si viskositasnya. Hasilnya di sini menunjukkan bahwa si viskositas dari kode formula 115 atau F3 dia memiliki min tertinggi atau viskositasnya itu paling memenuhi dan paling disukai di angka 2,61. Sedangkan untuk kesukaan keseluruhan itu overall leaking, formula 115 juga unggul dan dia lebih disukai oleh panelis. Kesimpulan dari penelitian ini itu F1 natrosol yang kodenya itu 847, dia memiliki viskositas yang rendah, teksturnya kurang stabil dan mengalami penurunan pH sehingga kurang sesuai untuk sampo hotel, terutama dari si bentukan sediaannya itu seperti jelly yang pecah-pecah, dan itu tuh sangat membuat tidak nyaman ketika menggunakannya. Kemudian untuk dari Revoli dengan kode 209, viskositas awalnya itu tinggi, namun dia mengalami viskositas yang turun secara signifikan selama penyimpanan, sehingga dia masih perlu optimasi lagi. Nah, untuk si F3, si slash dengan kode 115, dia menunjukkan stabilitas fisik yang baik dengan tekstur gel yang sesuai, pH stabil, homogenitasnya baik, dan viskositas akhirnya itu tinggi. Nah, untuk uji hedonik itu menunjukkan F3 dengan kode 115 merupakan formula yang paling banyak disukai oleh penulis pada seluruh parameter, terutama parameter viskositas, serta dia memberikan nilai kesukaan keseluruhan yang tertinggi. Jadi formula 3 ini saya rekomendasikan kepada supervisor dari R&D di PT GCI. Mereka menyimpulkan bahwa formula ini layak dan akan diproduksi secara massal. Jadi tercapai dari tujuan ini itu menemukan formula yang paling baik dan juga dengan HPP yang sesuai target dari si perusahaan itu. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.